Berjumpa kembali anak-anak yang terkasih. Pada pelajaran kali ini kita hendak membahas tema perencanaan usaha pengolahan makanan awetan dari bahan pangan nabati. Adapun tujuan pelajaran yang hendak dicapai, setelah mempelajari kegiatan pelajaran ini diharapkan kalian dapat pertama, memahami ide dan peluang usaha pengolahan makanan awetan dari bahan pangan nabati. Yang kedua, kalian dapat menganalisis sumber daya yang dibutuhkan dalam sebuah kegiatan usaha dan menjelaskan administrasi usaha. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan pengertian pemasaran, fungsi dari pemasaran, jenis-jenis pemasaran, dan menentukan strategi pemasaran yang potensial agar target penjualan produk sesuai dengan yang telah direncanakan. Yang keempat, dapat menjelaskan komponen perencanaan usaha dan menyusun perencanaan usaha. Anak-anakku yang terkasih, agar tujuan dari perencanaan usaha pengolahan makanan awetan dan bahan pangan nabati itu dapat kita capai, maka ada beberapa sub pokok bahasan yang harus kita pelajari. Yang pertama A. Ide dan peluang usaha pengolahan makanan awetan dari bahan nabati. Yang kedua B. Sumber daya yang dibutuhkan dan administrasi usaha. Ketiga C. Pemasaran. Dan yang keempat D. Perencanaan usaha. Marilah kita bahas satu persatu. Yang pertama tentang ide dan peluang usaha pengolahan makanan awetan dari bahan nabati. Anak-anak, peluang usaha adalah suatu ide yang menarik atau usulan usaha yang memberikan kemungkinan untuk memberikan hasil bagi seseorang yang ingin mengambil risiko. Suatu peluang usaha yang baik mampu memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut. Yang pertama, permintaan yang nyata, yaitu merespon kebutuhan yang tidak dipenuhi atau memasyarakatkan pelanggan yang mempunyai kemampuan untuk membeli dan bisa memilih. Yang kedua, pengembalian investasi, yaitu memberikan hasil dalam jangka waktu cepat, lama, atau tepat waktu. Yang ketiga, kompetitif, yaitu dapat mengimbangi atau lebih baik atau sama dari sudut pandang pelanggan dibandingkan dengan produk atau jasa yang tersedia. Yang keempat, mencapai tujuan, yaitu memenuhi tujuan dan aspirasi dari orang atau organisasi yang mengambil risiko. Yang kelima, ketersediaan sumber daya dan keterampilan yang terjangkau dari segi sumber daya, kompetensi, dan persyaratan hukum. Anak-anak, Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam yang beragam, tak terkecuali hasil buminya. Berbagai jenis bahan nabati dihasilkan dalam jumlah dan jenis yang sangat beragam. Melimpahnya hasil panen bahan nabati saat musim panen mendorong diciptakannya berbagai peluang untuk usaha pengolahan produk makanan awetan dari bahan nabati. Makanan awetan adalah makanan yang dibuat dari sumber daya alam nabati yang sudah melalui proses pengolahan yang tepat, sesuai, dan dikemas dengan baik menggunakan pengawetan maupun tidak, sehingga mempunyai umur simpan yang lebih panjang. Anak-anak, berbagai jenis produk makanan awetan dari bahan nabati dapat dikembangkan dalam perencanaan berwirausaha dengan merujuk pada beberapa hal, di antaranya keahlian, kesukaan atau minat,
ketersediaan bahan baku yang ada di sekitarnya, serta peluang yang ada. Selain itu, proses penggalian ide untuk menentukan usaha bahan makanan awetan dari bahan nabati perlu memperhatikan kebutuhan pasar akan produk yang akan dibuat. Apa yang diinginkan dan dibutuhkan serta dibutuhkan oleh pasar menjadi hal yang mendasar untuk direncanakan dengan matang. Itulah anak-anak tentang ide dan peluang usaha pengolahan makanan awetan dari bahan nabati. Anak-anak, hal berikutnya yang perlu kita pelajari ialah sumber daya yang dibutuhkan dan administrasi usaha. Pertama, soal sumber daya yang dibutuhkan untuk usaha. Tahukah kalian sumber daya apa saja yang dibutuhkan untuk usaha pengolahan makanan awetan dari bahan nabati? Berikut ini adalah sumber daya yang dibutuhkan dalam menjalankan sebuah usaha yang dikenal dengan istilah 6M, yaitu man, manusia, money, uang, material, bahan, mesin, metode, market, pasar. Mari kita pelajari satu persatu. Man atau yang dikenal dengan istilah sumber daya manusia atau SDM merupakan salah satu faktor yang penting karena dari faktor inilah modal dan keterampilan dikelola. Manusia merupakan unsur manajemen yang paling penting dalam pencapaian tujuan usaha. Yang kedua, money atau uang. Anak-anak, uang di sini berupa modal usaha atau biasanya berupa uang. Pada dasarnya semua kegiatan membutuhkan modal awal di mana kita bisa melakukan hal-hal berupa pengorbanan yang akan membuat modal tersebut akan kembali menjadi modal dan memiliki tambahan yang kita sebut keuntungan. Hal ketiga tentang manajerial atau material, yaitu bahan. Material yang dimaksud adalah bahan baku apa yang akan digunakan untuk kegiatan produk. Yang keempat, mesin. Mesin merupakan alat yang digunakan untuk mempermudah kegiatan produksi agar dapat menghasilkan produk secara maksimal. Dapat berupa mesin canggih atau mesin sederhana, tergantung kemampuan dan dari perusahaan itu. Yang kelima, metode. Metode adalah cara yang digunakan oleh perusahaan agar kegiatan produksi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Yang berikutnya, keenam, yaitu market atau pasar. Ini perlu diperhatikan. Barang yang diproduksi seharusnya adalah barang yang dibutuhkan konsumen. Agar tujuan perusahaan untuk mencapai keuntungan secara maksimal dapat tercapai. Atau dapat pula, perusahaan memiliki pangsa pasar yang potensial yang membutuhkan suatu produk. Baru setelah itu, perusahaan mencoba untuk memproduksi dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pasar tersebut. Jadi, pasar dapat berfungsi maksimal bagi perusahaan untuk menghasilkan pendapatan atau uang. Itulah anak-anak penjelasan tentang sumber daya yang dibutuhkan untuk usaha. Nah, bagaimana dengan administrasi yang sederhana? Anak-anak, administrasi adalah pencatatan yang harus dibuat oleh perusahaan untuk mempermudah pengaturan, mengawasi atau pengawasan, dan mengevaluasi. Misalnya, bidang produksi.
Pencatatan yang harus dilakukan mencakup pencatatan alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan untuk kegiatan produksi, pembelian barang atau kebutuhan kegiatan usaha, waktu atau jadwal kegiatan produksi, siapa saja yang melakukan kegiatan produksi, tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan produksi. Untuk bidang keuangan, mengatur dari mana sumber modal diperoleh, mencatat pemasukan, pengeluaran uang tunai atau jurnal, membuat laporan keuangan pada akhir periode, dan seterusnya. Pembukuan yang baik adalah pembukuan yang dapat dibaca dan memberi informasi sesuai yang dimaksud oleh pembuat pembukuan. Nah, itu anak-anak tentang sumber daya yang dibutuhkan dan administrasi usaha. Anak-anak, hal berikutnya yang hendak kita bahas adalah soal pemasaran. Ada beberapa aspek yang kita perlu lihat. Yang pertama adalah pengertian pemasaran. Apa itu pemasaran? Pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Yang kedua adalah soal fungsi pemasaran. Apa fungsi dari pemasaran? Yang pertama adalah pengenalan produk. Yang kedua, B, riset atau penelitian. C, distribusi. Dan D, layanan purna jual. Mari kita lihat satu persatu. Fungsi pemasaran sebagai pengenalan produk. Dengan adanya pemasaran, produk akan lebih mudah dikenal oleh pelanggan. Pemasar harus menonjolkan keunggulan dari produk yang dipasarkan sehingga bisa lebih menarik perhatian dibanding produk pesaing. Yang kedua, riset atau penelitian. Anak-anak, riset memungkinkan pemasaran untuk mendapatkan informasi yang tepat mengenai pasar target sebuah produk. Beberapa hal yang biasanya harus diriset adalah kepopuleran, usia, jenis kelamin, kebutuhan, hingga keinginan, dan lain sebagainya. Nantinya, produk yang diproduksi bisa disesuaikan dengan apa yang sesuai dengan target pasar. Nah, yang ketiga, soal distribusi. Dengan distribusi yang baik, akan memastikan bahwa produk dapat mudah dipindahkan dari lokasi produksi ke pasar luas menggunakan jalur darat, air, dan laut. Selain itu juga memastikan bahwa produk dapat dengan mudah didapat oleh pelanggan, sehingga pemasar juga harus merencanakan segala sesuatunya seperti armada, keuangan, dalam proses distribusi. Berikutnya soal layanan purna jual. Nah, anak-anak, dalam sebuah penjualan, layanan setelah penjualan memang sangat dibutuhkan. Pemasaran harus membantu pelanggan setelah mereka membeli produk. Misalnya, seperti produk mesin. Pelanggan mungkin akan merasa kesulitan ketika menemukan masalah pada mesin yang telah mereka beli. Tugas bagian pemasaran adalah memastikan dan membantu agar mesin itu berjalan dengan semestinya. Nah, itu anak-anak soal pengertian pemasaran. Anak-anak, hal berikutnya yang perlu kita pelajari ialah jenis-jenis pemasaran. Terdapat beberapa pilihan untuk mengenalkan produk kita kepada konsumen.
apa yang dipilih perusahaan sangat disesuaikan siapa yang menjadi target market kita. Anak-anak, berikut beberapa jenis pemasaran. Silahkan pelajari dan tentukan sesuai dengan produk dan kekhasan perusahaanmu. Yang pertama, jenis pemasaran dengan branding. Produk dan layanan harus memiliki target pasar dan nama atau merek untuk dikenal. Branding adalah bentuk pemasaran yang memiliki fungsi sebagai iklan jangka panjang. Ini sangat membantu untuk membuat produk atau layanan menjadi lebih menarik dan terkenal. Branding sering kali menyertakan nama, slogan, dan logo. Jenis pemasaran yang kedua adalah iklan. Dengan menggunakan radio sebagai media pemasaran adalah salah satu bentuk iklan berbayar yang paling umum. Pemasaran kepada pelanggan sangat potensial ketika menggunakan radio, karena pendengar radio benar-benar mendengar apa yang diucapkan oleh penyiarnya. Selain itu, juga bisa menggunakan media televisi untuk menjangkau pelanggan secara luas. Yang berikutnya, jenis pemasaran yang ketiga adalah multi-level marketing. Nah, di sini pemasaran dengan menggunakan multi-level marketing adalah bentuk penjualan langsung yang melibatkan banyak orang di mana perusahaan merekrut dan menjual produk-produknya. Multi-level marketing juga disebut network marketing, karena tenaga penjual mendapatkan komisi dari produk yang mereka jual serta komisi penjualan dari jaringannya. Nah, berikutnya internet atau online. Internet menjadi salah satu media pemasaran yang paling diminati. Hampir semua orang pasti menggunakan internet, sehingga pasarnya sangat luas. Pemasaran dapat dilakukan dalam berbagai cara seperti menggunakan email, website, atau iklan. Target pasarnya juga bisa ditentukan karena banyak penyedia jasa iklan yang memiliki fitur ini. Nah, itulah anak-anak, setiap jenis pemasaran memiliki kelebihan dan kelemahan tentunya. Sangat bergantung kepada kondisi perusahaan masing-masing. Oleh karena itu, sesuaikanlah dengan berdiskusi dengan anggota perusahaan atau kelompok kalian. Anak-anakku, hal yang keempat yang perlu kalian pelajari adalah soal perencanaan usaha. Tentang hal ini, ada 7 komponen dalam menyusun perencanaan usaha. Semua bagian tersebut saling berkait dan berhubungan dalam kegiatan perencanaan bisnis, sehingga menghasilkan sebuah persiapan yang baik untuk memulai suatu usaha. Anak-anak, berikut ini adalah komponen-komponen dalam sebuah perencanaan usaha. Yang pertama, deskripsi usaha. Kedua, analisis pasar. Ketiga, analisis pesaing. Keempat, rencana desain dan pengembangan. 5, rencana operasional dan manajemen. Keenam, pembiayaan. Ketujuh, simpulan usaha. Nah, mari kita dengarkan penjelasan satu persatu. Soal deskripsi usaha. Deskripsi usaha memuat uraian secara singkat bidang usaha yang dijalankan, potensi produk yang direncanakan saat ini, dan kemungkinannya di masa depan, serta informasi peluang pasar, perkembangan produk untuk bisa bertahan dan menyesuaikan dengan pasar. Itulah deskripsi usaha. Soal analisis pasar yang kedua, sangat perlu analisis pasar
agar dapat memahami seluruh aspek yang memiliki kaitan erat dengan pasar. Hal ini sangat berguna untuk menentukan target pembeli dan target penjualan dalam perencanaan usaha serta strategi pemasarannya. Inilah tentang analisis pasar. Yang berikutnya yang perlu kita lakukan, yang ketiga, adalah analisis pesaing. Anak-anak, analisis pesaing digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pesaing usaha dalam suatu pasar yang sama. Setelah menemukan kekuatannya, kemudian mencari strategi untuk memasarkan produk dengan cara yang berbeda dengan pesaing. Yang keempat, soal rencana desain dan pengembangan. Anak-anak, rencana desain dan pengembangan diperlukan untuk menunjukkan tahap perencanaan produk, grafik pengembangan dalam konteks produksi dan penjualan. Hal ini digunakan untuk membuat rencana anggaran biaya produksi sesuai dengan kebutuhan. Itulah rencana desain dan pengembangan. Berikutnya, yang kelima, rencana operasional dan manajemen. Nah, di sini rencana operasional dan manajemen dibuat untuk menjelaskan bagaimana usaha akan berjalan dan berkelanjutan. Selanjutnya yang keenam, soal pembiayaan. Anak-anak, faktor pembiayaan menjadi unsur penting dalam sebuah rencana bisnis. Dari mana sumber dana berasal dan bagaimana mengatur anggaran agar efisien namun tetap berjalan lancar? Itulah soal pembiayaan. Yang terakhir, yang ketujuh, simpulan usaha. Simpulan usaha merupakan uraian dari seluruh kerangka kerja rencana kerja. Simpulan usaha berisi simpulan kegiatan, baik hambatan maupun kekurangan dari kegiatan usaha yang hendak dilakukan. Nah, itulah anak-anak pembicaraan kita tentang perencanaan usaha. Semoga dengan apa yang kita bahas ini kalian menjadi jelas dan memiliki pengetahuan untuk mengambil keputusan dalam membuat perencanaan usaha. Anak-anakku yang terkasih, hal terakhir yang hendak saya sampaikan adalah penugasan mandiri. Ada 4 hal yang perlu kalian lakukan. Yang pertama, lakukan pengamatan di sekitar lingkungan kalian tinggal. Analisis bahan nabati yang banyak dijumpai di sekitar kalian tinggal dan merupakan keunggulan daerah kalian. Yang kedua, lakukanlah analisis peluang usaha pengolahan makanan awetan dari bahan nabati tersebut. Yang ketiga, deskripsikan kegiatan kalian pada buku catatan atau pada selembar kertas folio. Yang keempat, buatlah proposal, sebuah perencanaan usaha pengolahan makanan awetan dari bahan nabati dengan mendeskripsikan beberapa unsur komponen dalam menyusun perencanaan usaha seperti yang telah diuraikan pada materi ini. Nah, anak-anakku yang terkasih, itulah pembahasan kita tentang perencanaan usaha pengolahan makanan awetan dari bahan pangan nabati. Semoga melalui penjelasan ini kalian mendapat pengetahuan baru dan memberikan kepada kalian bekal untuk dapat tetap mengembangkan pengetahuan kalian dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.